Yang bikin saya bertanya-tanya nih ya, kenapa 10 pegawai yang menjaga 1000 situs judol ini baru ketangkep setelah yang menjadi Menteri Kominfo itu bukan orangnya Pak Jokowi. Kalau menurut netizen sekalian, ini Menkominfo, mantan Menkominfo ini tahu atau tidak ini? Coba dijawab di komen deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita dihebohkan dengan penangkapan yaitu 11 orang pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan baru-baru ini juga ditambah 3 orang dari sipil yaitu yang juga terlibat dalam menjaga situs judi online. Nah, ini menjadi perhatian dari netizen, di mana netizen menyoroti yaitu mantan Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi yang juga merupakan Ketua Projo meminta supaya pihak kepolisian ikut memeriksa yaitu Budi Aris Setiadi. Jadi netizen menduga-duga jangan-jangan Budi Ari ini ikut menikmati atau menerima aliran dana dari setoran menjaga situs judi online ya. Jadi satu situs dibayar 8,5 juta dikali 1000 situs mencapai 8,5 miliar ya. Sehingga banyak netizen mengatakan tidak mungkin ya 14 orang tersebut menikmati 8,5 miliar. Pasti ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat menikmati setoran 8,5 miliar tersebut. Nah, netizen juga bertanya-tanya ya, kenapa di era pemerintah Prabowo yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital yang dipimpin oleh Mutia Hafid berhasil membongkar bahwa ada praktek yaitu menjaga situs judi online dengan setoran mencapai 8,5 miliar ya. Jadi dulu di saat Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi di era pemerintah Mulyono ngapain aja? Kenapa baru sekarang terbongkar? Jadi dulu Budi Ari ngapain, kok bisa Budi Ari tidak berhasil ya membongkar ada pegawainya yang justru terlibat menjaga situs judi online. Nah, kalau kita kaitkan ya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Dulu itu mantan Menkominfo, kebanggaan kita semua itu selalu membanggakan kinerjanya bahwa dia sudah memberantas, memblokir 1,9 juta situs judol. Dan dia dapat penghargaan. Wah, mantap. Tapi hari ini, Anda lihat berita, ada 13 update-nya, 13 orang, dan termasuk dari staf dari Menkominfo atau sekarang Menko Digi yang ketangkap polisi karena melindungi 1000 situs judol. Wadidaw, wadidaw. Dan satu situs itu 8,5 juta, baik teman-teman. Berarti 1 bulan dia dapat omset 8,5 miliar. Wah! Pertanyaannya, apakah bosnya nggak ngerti kalau anak buahnya dapat setoran 8,5 miliar per bulan? Kok aneh sih ya? Kok aneh gitu loh. Kalau menurut netizen sekalian, ini Menkominfo, mantan Menkominfo ini tahu atau tidak ini? Coba dijawab di komen deh ya. Sampai dapat penghargaan loh bos, ya. Dan kemarin tuh penghargaannya itu sampai diiklankan. Ini ada nih ya kan, gue potong diiklankan ini, di detik diiklankan, masuk di YouTube kemudian penghargaan. Pemberantas judol. Hari ini anak buahnya kena ya. Dan artinya apa? Dia memberantas yang 1,9 juta untuk melindungi yang 1000. Wis. Dan gue suka pemerintahan Prabowo ini. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini nih nggak pernah ada di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Ya, jadi yang namanya pembiaran. Ya, kayak contoh ketika saya dulu memberantas namanya robot trading ya teman-teman ya. Kita kan tahu bahwa aparat itu juga ada yang dapat setoran gas waspada investasi dulu ya. Kemudian Bapepti ya. Yang nggak setor ya diotak-atik, yang setor ya kayak pembiaran gitu loh. Dan ini tidak pernah sampai ditangkap sampai apa, nggak pernah ada kayak gini-gini. Tapi zaman Pak Prabowo itu ada. Artinya ada niat dan kemauan dari pemerintah Prabowo untuk memberantas penyakit masyarakat satu ini. Sukses selalu Ibu Mutia Hafid ya.
Semoga Menkominfo yang baru, Menkomdigi, ini terus konsisten untuk memberantas, nggak cuma sekedar ini kenalan gitu ya. Semoga nggak seperti itu ya. Nah, tapi dengan perubahan ke Menkominfo yang baru menjadi Menkomdigi ini ya, di dalam otak saya tuh kok selalu kepikirannya kan Menkomdogi style gitu loh kan. Kepikirannya kok begitu kan, arahnya ke situ terus. Cari singkatan yang agak menarik gitu loh, jangan yang menyasar kayak gitu ya. Nggak tahu netizen sekalian itu sama nggak ngalamin hal yang sama-sama saya. Sukses selalu, berantas terus. Gini ya, saya nggak kaget kalau ada pegawai Komdigi yang kemarin namanya Kominfo itu menjaga situs judul. Saya nggak pernah kaget. Yang bikin saya bertanya-tanya nih ya, kenapa 10 pegawai yang menjaga 1000 situs judul ini baru ketangkep setelah yang menjadi Menteri Kominfo itu bukan orangnya Pak Jokowi. Dan kenapa 10 pegawai yang menjaga ribuan situs judul ini baru ketangkep setelah Pak Jokowi lengser? Kenapa? Gitu loh. Padahal kemarin Pak Jokowi itu bikin Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan Judul. Tapi ketika ada Satgas Pemberantasan Judul, 10 pegawai yang menjaga 1000 situs judul itu aman, bos. Aman. Kenapa setelah Pak Jokowi lengser malah baru ketangkep? Kenapa? Di sini saya tidak mengatakan Pak Jokowi terlibat secara langsung ya, tidak. Tapi saya mencurigai Ketum Projo si botak Budiari Setiaji. Jujur aja saya curiga sama Budiari Setiaji. Jangan-jangan kemarin si Budiari Setiaji ini juga menerima setoran dari pegawai yang sekarang ketangkep menjaga situs judi online. Karena logikanya begini, segaptek-gapteknya Menteri Kominfo, segoblok-gobloknya Menteri Kominfo, kalau dia udah diberi arahan Presiden untuk memblokir, apalagi Presiden ini sampai membuat Satgas Pemberantasan Judul, harusnya sekelas Kominfo yang memegang kendali untuk memblokir situs, dia kan harusnya menjalankan arahan Presiden, iya kan? Memblokir semua situs judi online. Nah, kalau masih ada situs judi online yang belum diblokir, harusnya kan dia bertanya-tanya kepada pegawainya, kenapa ini belum diblokir? Dalam tanda kutip, yang paling tahu pegawainya main 2 kaki atau tidak, itu adalah menterinya. Tapi beda lagi kalau menteri ini memang sudah menerima setoran dari pegawai yang main 2 kaki ini. Beda lagi kalau menteri ini memang punya kepentingan untuk menjaga situs-situs judi online ini. Menteri ini bakalan pura-pura nggak tahu, pura-pura bego, pura-pura gila. Pura-pura nggak tahu ini dalam artian dia juga menerima setoran. Dan jangan-jangan juga nih pegawai Komdigi yang sekarang ditangkap, mereka ditangkap karena sudah tidak menyetor kepada pihak-pihak tertentu. Pas mereka masih nyetor, dijagain. Pas udah nggak nyetor, mereka ditangkap. Gila sih, ada pengkhianat negara. Ya, 10 pegawai Komdigi yang malah lindungi 1000 situs judi online. Bayangin teman-teman, dari 5000 situs yang harusnya diblokir, 1000-nya malah aman karena mereka. Tahu gak sih kalian? Ternyata mereka dibayar 8,5 juta per situs. Apa aja yang bisa dibeli dari uang haram ini? Gak mikir dampaknya kah buat masyarakat ke depannya? Kasus ini kebongkar teman-teman setelah Polda Metro Jaya geledah kantor satelit mereka di Bekasi. Hal kayak gini bukan cuma soal judi online aja. Ini soal gimana uang haram merusak bangsa kita. The real pengkhianat. Menteri Komdigi Melty Hafid juga langsung dukung arahan Presiden Prabowo buat bersihin semua bentuk judi online. Kapolri juga bilang ini bagian dari Astacita, visi Presiden buat bangun bangsa yang bersih dari segala aktivitas ilegal. Polri sekarang nggak cuma mau blokir situs, tapi juga mau telusurin rekening dan aset hasil kejahatan ini. Miris teman-teman. Yang bikin miris lagi, pegawai yang harusnya jaga negara malah ikut ngancurin dari dalam kan. Harus ada penindakan tegas buat siapapun yang terlibat. Apa kabar pengawasan mereka selama ini? Ya, share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Ditangkapnya beberapa karyawan dari Kemkomdigi. Jadi ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih
agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul diteruskan. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkombiji bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkombiji yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan begitu. Ya tentu perintah Presiden Prabowo khususnya tentang judi online harus punya akibat atau harus menghasilkan tindakan nyata itu, dan yang nyata justru mendebarkan kita karena berita itu bahwa judi online justru dilindungi oleh Kementerian Informasi dan Digital yang sekarang namanya ya begitu. Tetapi kita mungkin menduga bahwa Pak Presiden tahu sebetulnya dari awal permainan judi online ini, dan mereka yang ada di kementerian tersebut yang seharusnya membatalkan atau apa istilahnya memban di ban lah itu, dihalangi beroperasi itu. Tetapi kalau dia masih lolos, artinya diam-diam ada tokoh atau ada pejabat yang tahu masalah ini kan. Jadi tidak mungkin ini hanya sekedar anak di bawah yang ambil inisiatif lalu mengatakan ini karena permainan kita aja atau karena keisengan atau karena kita ingin cari uang, dan karena itu tidak melarang, tidak memblokir situs-situs online itu. Kan itu berlangsung lama tuh, dan makin lama terlihat jumlah yang ratusan triliun lenyap karena spekulasi di dalam judi online. Tentu kita tahu bahwa ada soal keinginan rakyat atau fantasi rakyat untuk cepat-cepat punya uang, maka bertaruhlah di judi online, sesuatu yang irasional sebetulnya karena setiap perjudian itu yang untung adalah bandar. Dan kita duga itu udah bertahun-tahun, mungkin udah selama pemerintahan Pak Jokowi itu berlangsung. Nah kalau sekarang karena ada perintah Pak Prabowo dan kelihatannya Pak Prabowo tahu memang ada masalah di judi online itu dan kaitan dengan kementerian yang sudah memblokir, maka polisi bergerak cepat. Walaupun orang menduga ya dari awal sebetulnya sudah diketahui jaringan itu. Jadi kalau sekarang baru heboh, itu juga menimbulkan spekulasi apakah heboh sekarang itu hanya untuk tadi menyatakan bahwa sudah ada akibat dari pernyataan Pak Prabowo itu, artinya sudah ada yang ditangkap. Kan itu beritanya hanya sampai di situ. Lalu tambahan berita supaya terlihat bahwa memang dugaan publik bahwa ada pemain-pemain yang bersembunyi di Kementerian Informasi ini akhirnya bisa diperlihatkan atau dibuktikan. Jadi dugaan publik dibuktikan dengan ditangkapnya pejabat-pejabat atau oknum-oknum di kementerian itu. Walaupun ada juga yang tertangkap dalam jabatan yang cukup tinggi, staf ahli misalnya kan. Kan itu menunjukkan ada, ya sebetulnya ada konspirasi antara pejabat di situ dengan para pemodal atau bandar-bandar judi ini kan. Di kemampuan itu yang harusnya diolah sambil kita menunggu apa sebetulnya ini cuma permainan atau memang sudah berakar dalam sistem yang ada di kementerian itu. Saya jujur saja seringkali terbersit perasaan putus asa melihat kondisi negara ini. Khusus soal judul ini kan sesungguhnya bukan kejahatan yang sulit untuk dibongkar. Nama-nama backingnya juga sudah berseliweran di media maupun di media sosial. Nah ini kan aparat kemudian bergerak lagi setelah ada pernyataan keras Presiden. Saya kan jadi teringat kasus Ferdy Sambo yang meledak pada waktu disebut-sebut dia juga jadi apa waktu itu Pangeran Konsorsium 308 ya judinya gitu ya. Kaisar waktu itu disebutnya begitu. Dan setelah kasus itu Kapolri juga memerintahkan sikat habis judul. Tapi ya itu kan cuma sebentar aja. Setelah itu kita nggak dengar lagi ada yang ditangkapi. Ya, etalase dari pemerintahan baru memang harus diperlihatkan, bahkan dipamerkan. Yaitu sebut aja mesti ada display yang betul-betul bersih. Jadi judi online ini adalah upaya untuk memperlihatkan bahwa etalase pertama dari pemerintahan ini bersih, dan itu yang tidak dikejar tuh supaya beruntung nanti soal judi online, korupsi, apalagi macam-macam itu dimungkinkan untuk dijadikan pegangan dasar atau standar awal bahwa pemerintahan ini akan tumbuh secara bersih. Kan gejala-gejala ini yang kita lihat mengapa Pak Prabowo perlu untuk membekali kementeriannya ini atau kabinetnya ini dengan ide-ide besar, ide tentang keamanan, ide tentang korupsi, ide tentang pemerintahan yang bersih, ide tentang moral segala macam itu yang dibekalkan bahkan oleh pakar-pakar luar negeri.
lalu ditanamkan lagi disiplin, ketaatan pada hukum, bahkan bahasa tubuh itu dibentuk mentalnya di Magelang. Jadi memang ada semacam sebut aja banner besar, yaitu Indonesia Bersih, Indonesia Pro Rakyat, maksudnya kabinet bersih, kabinet pro rakyat. Kan itu datang dari keinginan untuk memulai satu era baru yang secara diametral berbeda dengan era sebelumnya. Yang walaupun Pak Prabowo menganggap bahwa ini adalah penerusan dari Pak Jokowi, tapi semua kasus di zaman Pak Jokowi, kasus korupsi itu selalu dicari momentumnya supaya ada tukar tambah politik. Kan itu yang terjadi itu. Demikian juga tadi soal judi online. Udah lama orang membicarakan bahwa Kementerian Kominfo itu harus dibedah tuh, karena diduga kuat bahwa disitulah pengendalian judi online itu memanfaatkan server-server yang justru dilindungi oleh oknum-oknum atau pejabat-pejabat di Kementerian Informasi ini kan. Jadi dari awal publik menduga bahwa gebrakan Pak Prabowo itu berdasarkan pengetahuan dia yang dia peroleh dari kalangan intelijen misalnya, atau dari sumber-sumber terpercaya. Nah karena itu Prabowo sebagai presiden baru ingin supaya etalasenya itu dilihat bersih, indah, dan bahkan nyaman dan wangi kan? Itu intinya kan. Apalagi Pak Prabowo mau pergi ke luar negeri, meninggalkan pemerintahan pada wakil presiden, dan keinginan untuk kembali nanti dan melihat bahwa semua hal udah beres itu, saya kira juga psikologi yang bagus dari Presiden Prabowo kan. Dia ingin kalau dia balik dari luar negeri ada berita bagus bahwa dapat talangan uang, dapat pinjaman baru dengan bunga yang rendah misalnya, atau hibah selama perjalanan 2-3 minggu ke luar negeri lalu balik ke Indonesia etalasenya masih bersih. Tapi itu kurang bisa diyakinkan karena soal-soal yang menyangkut pemberantasan atau pembongkaran korupsi dan judi online ini pasti akan menyangkut juga banyak pihak, bahkan mungkin sampai ke keluarga-keluarga elit di dalam pemerintahan Jokowi sebelumnya kan itu, atau juga pada keluarga Jokowi sendiri, yang orang harus duga begitu. Secara hipotetis orang akan anggap bahwa lo kan Pak Jokowi punya kekuasaan yang berlimpah selama 10 tahun, kenapa judi online dibiarkan? Mungkin ada setoran-setoran khusus kah? Mungkin ada jaringan yang minta perlindungan dari pejabat-pejabat di sekitar Pak Jokowi. Jadi semua pertanyaan yang harus dijawab dengan tegas, dan itu yang memungkinkan kita percaya bahwa ada kesempatan untuk melihat kembali Indonesia bersih. Langkah awal ini penangkapan mereka yang melindungi judul kita mesti akui bagus gitu ya. Tapi sekali lagi yang kita khawatirkan tindakan semacam ini hanya sementara ya, atau semacam etalase gitu ya tadi yang Anda sebut, dan setelah presiden tidak bersuara lagi maka kasus judul ya akan kembali merajalela. Karena ya kata Pak Prabowo ini ada backing besarnya. Memang mencengangkan bahwa kementerian itu memelihara kantor satelit untuk memungkinkan operasi dari server-server yang dipakai untuk judi online. Tapi sekali lagi kita harus duga lebih besar lagi bahwa di belakang ini semua ada jaringan yang tetap beroperasi yang memanfaatkan kekuasaan dan relasi untuk menyelenggarakan proyek besar judi online ini, yang kita tahu itu pasti dikoordinasi dari luar negeri misalnya tuh. Nah kita digemparkan untuk hal yang sebetulnya kita tahu dari awal. Jadi kegemparan itu bukan sesuatu yang betul-betul prestasi dari aparat, tetapi hal yang memang harus dia prestasikan, ditunjukkan prestasinya, kan ada perintah dari presiden. Kan semua itu berawal dari pidato Pak Prabowo tentang judi online, tentang korupsi, lalu tentang penyalahgunaan wewenang. Itu semua diktum-diktum yang sudah kita dengar di media massa sejak seminggu, khususnya seminggu lalu tuh. Jadi gerak cepat ini bukan gerak cepat sebetulnya, tapi sekedar membuktikan bahwa langkah sudah diambil. Dan itu yang menunjukkan bahwa gebrakan Pak Prabowo itu berakibat. Tetapi mengatakan sudah ada langkah yang diambil dan dengan pembuktian ada yang tangkap itu belum menerangkan seluruh hal, karena ini baru tipping, baru icebergnya ini baru ujung dari gunung es yang di bawah permukaan laut masih besar sekali itu. Bandar ini dikendalikan oleh si ini, jaringannya itu bagian tertentu dikasih kode, bagian yang ideal dikasih kode karena setorannya juga beda-beda tuh. Jadi harusnya mulai dipetakan, dan pemetaan itu kan mudah sekali karena data intelijen dengan 2-3 titik atau 3-4 titik bandar itu langsung terhubung, lalu webnya bisa kita lihat, web maksudnya jaringannya bisa langsung terbaca tuh. Publik sekali lagi menunggu gebrakan ini diperluas untuk mengetahui fundamental atau struktur paling dasar dari jaringan ini ada di mana, atau dimodali oleh siapa, atau dilindungi oleh siapa. Jadi gebrakan Pak Prabowo nanti harus juga berakibat
untuk ditampilkan dalam bentuk peta, dalam bentuk web jaringan yang memungkinkan publik percaya bahwa ini ada upaya untuk membongkar jaringan, bukan sekedar oknum-oknum. Saya sebenarnya sempat juga terpikir nih Bung Rocky untuk sementara tidak melakukan kritik dan memberi kesempatan Pak Prabowo bekerja katakanlah sampai 100 hari gitu ya. Tapi melihat realitas susunan kabinet dan jumlahnya membengkak dan ini karena politik akomodasi Pak Prabowo ya sulit untuk kita tidak menahan diri ya. Soal judul kita dukung untuk memberantasnya, tapi kita harus terus mengingatkan jangan sampai langkah ini hanya angkat-angkat tai ayam ketika Presiden teriak, aparat bergerak, setelah tidak berteriak diam lagi. Benar, bahwa kita harus mulai kritik hari ini sebenarnya sejak awal Pak Prabowo terpilih juga FNN sudah kasih poin-poin kritis di situ kan, sambil menunggu akibat dari janji beliau, akibat dari uraian yang gegap gempita beliau ketika berpidato atau memberi briefing pertama di kabinet tentang semua hal bahkan disinggung di situ. Tapi intinya adalah moral publik itu mesti dipulihkan. Jadi public ethics harusnya mulai dibentuk sejak selesai dari Magelang. Dan kita belum lihat satu pameran baru atau headline yang menunjukkan ada kekompakan kabinet. Justru yang terlihat adalah terbongkarnya kasus-kasus. Tapi memang itu saya kira yang harus dimulai, membongkar dulu kasus, baru ada energi baru untuk menyusun kabinet yang bermutu, kabinet yang bersih, kabinet yang kompak secara moral. Kan itu soalnya. Tetapi sekali lagi ini adalah kalkulasi kita yang menginginkan sesuatu yang seharusnya dasar dari keinginan kita, walaupun dia akan dibatalkan juga oleh sistem hukum kita yang masih bisa dikendalikan secara politik oleh kepentingan oligarki di balik partai-partai ini kan. Jadi tetap mahasiswa, masyarakat sipil, buruh akan pers terutama akan mengintai secara detail proyek-proyek awal, yaitu pembenahan Indonesia di bidang korupsi, judi online, segala hal yang membuat rakyat tidak punya harapan. Itulah yang mungkin bisa kita tunggu dalam biasanya 100 hari, tapi saya kira harus dipercepat. Dalam 1 bulan sudah mesti ada efek gitu, dan efek itu yang masih kita kalkulasikan. Apakah efek itu akan melibatkan mereka yang ada dalam infrastruktur politik? Apakah efek itu juga akan menghasilkan peta pemahaman tentang dalamnya korupsi, dalamnya abuse of power yang dilakukan oleh rejim sebelumnya? Itu semua yang ditunggu oleh publik. Nah, sambil kita menunggu, ya kita pastikan bahwa perhatian publik dalam soal yang terakhir ini, judi online, itu harus dimaksimalkan. Dan maksimalisasi itu yang kita pastikan akan memberi semacam keterangan awal apakah Pak Prabowo mampu untuk memberantas judi online ini yang kaitan-kaitan politik dan ekonominya itu akan menyangkut tokoh-tokoh yang besar punya pengaruh. Itu dasarnya. Baru setelah itu kita kaji lagi apakah pemberantasan korupsi itu betul-betul akan berefek pada kepercayaan publik sehingga indeks persepsi korupsi kita bisa diperbaiki. Jadi semua hal itu adalah permainan headline sebetulnya yang akan ditagih langsung pada efeknya, yaitu eksekusinya bagaimana dalam soal judi online dan dalam soal penindakan korupsi.